Melawan Libya di uji coba, timnas Indonesia bisa naik peringkat di ranking FIFA. Timnas Indonesia sangat diuntungkan Vietnam dan Libya jelang Piala Asia 2023. Thailand histeris dibantai 5-0 oleh Jepang dengan pemain pelapis di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Melawan Libya di uji coba, timnas Indonesia bisa naik peringkat di ranking FIFA. Pertandingan timnas Indonesia vs Libya masuk perhitungan ranking FIFA meski digelar di luar kalender FIFA. Kabar itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Libya di Turki dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023 pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Menurut penjelasan Nova Arianto, hanya laga kedua timnas Indonesia vs Libya pada tanggal 5 Januari tahun 2024 yang didaftarkan ke FIFA. Kalau sesuai rencana pertandingan kedua tanggal 5 Januari tahun 2024, yang akan masuk Tier 1, FIFA Match A, ujar Nova Arianto, pada Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Bagi yang belum tahu, FIFA Match A atau laga internasional Tier 1 merupakan pertandingan yang digelar di luar kalender FIFA. Dengan begitu, bobot poin yang didapat pun sangat kecil, yakni maksimal 5 angka saja. Hal itu berbeda dengan FIFA Matchday atau pertandingan yang masuk ke dalam kalender FIFA. Sekalipun laga yang digelar bertajuk uji coba, bobot poinnya mencapai 10 angka. Terlepas dari itu, lantas kenapa hanya match kedua timnas Indonesia vs Libya yang didaftarkan kepada FIFA? Kemungkinan besar, itu karena pada match kedua, para pemain timnas Indonesia sudah lengkap dan siap tempur. Untuk laga melawan Libya pada tanggal 2 Januari tahun 2024, Justin Hubner dan Elkan Bagot belum bisa bergabung karena baru mendarat di Turki pada hari ini. Sementara itu, Jordi Amat, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Sandy Walsh juga membutuhkan adaptasi, mengingat baru beberapa hari gabung TC. Barulah pada tanggal 5 Januari tahun 2024, pemain-pemain di atas bisa bermain. Dipadukan dengan pemain-pemain top lain macam Sain Patinama, Marcelino Ferdinand dan Ramadan Sananta, peluang skuad Garuda memenangkan pertandingan sangat besar. Meski begitu, timnas Indonesia wajib mewaspadai Libya yang kini menduduki peringkat 120 dunia. Dalam 6 laga terakhir, Libya tidak terkalahkan termasuk menahan Kamerun 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Timnas Indonesia sangat diuntungkan Vietnam dan Libya jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan mendapatkan keuntungan dari Libya yang ingin tampil serius dalam 2 pertandingan uji coba jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Indonesia bisa mengambil pelajaran penting dari permainan Libya yang memiliki peringkat 120 dalam ranking FIFA. Sebelum bertolak ke Piala Asia 2023 di Qatar, Indonesia menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki sejak tanggal 20 Desember. Dalam TC itu pelatih Shin Tae-yong memiliki 2 kesempatan uji coba melawan Libya pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 dan Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Uji coba itu penting guna menganalisis hasil latihan dan juga persiapan skuad Garuda selama TC di Turki. Dikutip dari media Libya Al-Wasat, pelatih Libya Milutin Sredojevic mengaku akan tampil serius melawan Indonesia di Antalya nanti. Kalender pertandingan persahabatan dan resmi telah disusun, dan tim akan memainkan pertandingan persahabatan pada bulan Januari mendatang dengan tim Indonesia di Antalya, Turki, serta di Mesir dan kembali ke Libya, ujar Sredojevic. Akan ada pertandingan persahabatan lainnya dan kami tidak akan menyia-nyiakan jeda internasional tanpa mengadakan pertandingan persahabatan sehingga menjadi persiapan yang baik untuk pertandingan Mauritius dan Tanjung Verde di kualifikasi Piala Dunia, ucap Sredojevic menambahkan. Sebagai persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika, Libya tidak akan main-main. Kami akan menjadi pesaing, dan tujuan kami adalah lolos ke putaran final Afrika dan Piala Dunia, yang merupakan tujuan yang sah, dan ini dicapai melalui kerja keras dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Talenta-talenta Libya mempunyai kemampuan, mereka hanya butuh perhatian, ujarnya. Dengan keseriusan Libya dalam uji coba nanti, kekurangan dan kelebihan timnas Indonesia bisa terlihat dan jadi bekal Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Di sisi lain, timnas Indonesia diuntungkan Vietnam jelang bentrok di Piala Asia 2023.
Pasalnya, tersiar kabar bahwa kiper utama timnas Vietnam, yakni Dang Van Lem, mengalami cedera sehingga berpotensi absen di Piala Asia 2023. Dilansir dari media Malaysia, Makan Bola, Senin tanggal 1 Januari tahun 2024, cedera Dang Van Lem jadi pukulan besar bagi timnas Vietnam. Sebab, sejak 2017, penjaga gawang berusia 30 tahun itu telah jadi kiper utama tim. Dang Van Lem pun selalu bermain apik. Dia bahkan membantu timnas Vietnam lolos ke perempat final Piala Asia pada 2019. Kini, dengan absennya Dang Van Lem, timnas Vietnam harus mengandalkan jasa kiper kelahiran Republik Ceko, Philipp Nguyen. Tentu saja, kabar tersebut bisa memberi keuntungan bagi timnas Indonesia. Sebab, Vietnam sendiri diketahui segrup dengan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Pertemuan timnas Indonesia dengan Vietnam akan tersaji di matchday kedua grup D pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Selain dengan Vietnam, timnas Indonesia juga akan menghadapi Irak dan Jepang di grup D. Kabar buruk menimpa kubu Vietnam jelang Piala Asia 2023 yang akan dimulai kurang dari 2 pekan dari sekarang. ASEAN Football mengabarkan melalui situs X, Vietnam akan kehilangan kipernya, Dang Van Lem, karena cedera, tulis Makan Bola, dikutip Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Timnas Vietnam mengalami kerugian besar ketika kiper nomor 1 mereka, Dang Van Lem, tidak bisa mengikuti Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari mendatang karena cedera, tulis ASEAN Football di halaman X, lanjutnya. Namun, belum diungkapkan informasi lebih lanjut terkait cedera yang dialami kiper klub Binh Dinh FC tersebut. Penjaga gawang berusia 30 tahun itu menjadi penjaga gawang utama Vietnam sejak 2017 dan membantu Vietnam mencapai babak perempat final Piala Asia 2019, jelas Makan Bola. Tentu saja, ketidakhadirannya akan berdampak pada persiapan tim yang dilatih Philippe Troussier dan tugas menjaga gawang diharapkan akan diemban oleh kiper kelahiran Republik Ceko, Philipp Nguyen, tutupnya. Thailand histeris dibantai Jepang di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Hasil pertandingan Jepang vs Timnas Thailand yang berlangsung di Stadion Nasional Tokyo, Jepang, pada Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 berakhir dengan skor 5-0 untuk The Samurai Blue. Jepang tampil sangat dominan sejak awal. Tim yang dinakodai Hajime Moriyasu itu nyaris saja membuka keran golnya di menit ke-6 lewat tendangan Ryotaro Ito yang masih melebar ke sisi kanan gawang Thailand. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan timnas Jepang. Ito lagi-lagi nyaris menjebol gawang Thailand di menit ke-21 setelah tendangannya masih mampu dihadang. Sementara Gajah Perang terlihat masih kesulitan untuk menebar ancaman ke gawang Samurai Biru. Meski begitu, lini pertahanan Thailand cukup solid. Terbukti, serangan yang dilancarkan pasukan Hajime Moriyasu masih mampu diredam. Sampai laga memasuki menit ke-35, kedua tim masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0. Memasuki 5 menit akhir, kedua tim masih bermain cukup sengit. Tapi sampai peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Timnas Jepang dan Thailand bermain imbang tanpa gol. Usai jeda turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Sampai akhirnya, timnas Jepang membuka keran golnya di menit ke-50 lewat tendangan Ao Tanaka yang tak bisa ditepis kiper Thailand, Hamai. Timnas Jepang sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Thailand berkat gol Keito Nakamura di menit ke-72. Berselang 3 menit, Samurai Biru kembali menambah keunggulannya setelah pemain Bali United, Elias Dolah cetak gol bunuh diri. Takumi Minamino dan kolega semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Terbukti, mereka mampu menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat tandukan Kawamura di menit ke-82. Memasuki 5 menit akhir, Samurai Biru masih berhasrat menambah pundi-pundi golnya. Di menit 90+1, Minamino sukses mencetak gol. Alhasil timnas Jepang menutup pertandingan dengan kemenangan telak 5-0 atas Thailand.